you sad. You smile when you happy. You eat when you hungry. What a simple life. You go to bed when you're sleepy. You dance when you feel like it. You show the middle finger when you don't give a damn. What a simple life. My dearest friends, sing this song with me. Say bye to your past, take a break. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Halo teman-teman sahabat ceriaku. Jadi video hari ini aku akan menjawab Q&A ya, pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang aku up di IG story aku dan juga di postingan di channel YouTube aku ya. Dan di sini ada sekitar 28 pertanyaan. Jadi aku akan mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, ini dari Has. Oke, coba dilihat. Oke, ini Has As. Suami Ima oke ke pindah. Ini sepertinya bahasa Melayu. Kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih apakah suami Ima berkenan untuk pindah ke Indonesia, ya kan? Oke, jadi sebenarnya pindah ke Indonesia itu bukan rencana aku. Itu kemauan suami aku. Aku sih ngikut aja sebagai istri, suamiku nyamannya di mana, aku sih akan ikut gitu. Tapi memang suami aku pengen pindah ke Indonesia. Jadi hal ini memang jadi rencana kita dari awal menikah. Dari awal menikah 7 tahun yang lalu memang suami aku bilang suatu hari kita akan netap di Indonesia. Untuk sementara kita tinggal di Inggris. Ya sekalian biar aku juga punya pengalaman hidup di 4 musim itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Well, selama 7 tahun ini tidak banyak permasalahan. Maksudnya itu memang aku tidak suka musim dingin. Suami aku juga paling gak suka musim dingin. Anyway teman-teman, suami aku bukan orang Inggris. Walaupun kita bermukim di Inggris, rumah dan bisnis kita di Inggris, tetapi suami aku warga negara Belanda, oke? So anyway, walaupun dia WNA Belanda, dia nggak suka winter, nggak suka musim dingin. Makanya setiap tahun ya di puncak musim dingin itu biasanya Januari, Februari sampai Maret itu kita liburan ke Asia. Jadi kalau kita liburan ke Asia itu teman-teman, kita pastinya itu ke India, Malaysia, Singapura, karena 3 tempat ini sekalian kita ingin lihat bagaimana keadaannya, karena nggak harus di Indonesia. Kalau bagi aku dan suami aku itu kita ingin pindah ke cuaca yang tropis, baik itu Indonesia, India, Malaysia, Singapura, nggak masalah. Jadi kita lihat potensinya mana yang lebih baik. Dan akhirnya setelah 6 tahun, setiap tahunnya kita liburan, maka suami aku berpikir bahwa sebaiknya kita menetap di Indonesia. Kalau suami aku mikirnya itu lebih baik untuk aku karena aku warga negara Indonesia. Dan kalau kita di luar Indonesia, seumpamanya di India atau di Malaysia atau di Singapura, dua-duanya kan WNA gitu. Kalau menurut suami aku lebih baik salah satunya yang dari negara asal. Dan ya, jadi itu semua rencana suami aku dari awal. Sebelum kita menikah memang sudah dibicarakan ya, kita memang mau menetap di Indonesia. Oke.
Itu jawaban pertanyaan pertama yang sangat detail sekali. Kemudian pertanyaan kedua masih sama, atas nama Has-As. Rumah di Inggris macam mana? Ini kalau di bahasa Indonesia kan bahasa Indonesianya rumah yang di Inggris itu gimana kalau ditinggal, maksudnya kan begitu ya. Oke, kalau tempat tinggal ini kita jual. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak mau dijual, karena alhamdulillah kalau untuk buat rumah di Indonesia, beli tanah, buat kafe, apapun yang kita ingin lakukan di Indonesia, kita nggak perlu uang dari hasil jual tanah ini. Tetapi karena COVID ya, kalau kita punya tempat di sini, minimal 1 tahun 2 kali kita harus balik ke sini gitu, untuk ngeliat, untuk meninjau tempatnya seperti apa atau gimana gitu kan. Nah, dengan adanya COVID, traveling itu jadi ribet. Pakai colok sana, colok sini, belum lagi dokumen ini, dokumen itu. Untuk traveling itu sudah tidak seperti dulu, yang mana dulu tuh tinggal klik, beli tiket, cus terbang gitu loh. Jadi akhirnya kita berpikir ya memang kalau kita nggak jual tempat ini, kita akan mendapat income 1 tahun itu sekitar 33.000 ya, untuk uang sewa dari tempat sini yang kita sewakan. Beberapa tempat yang kita sewakan 33.000 uang sini itu kalau kali 2 aja deh, istilahnya 1 pound 20, tapi enggak 20.000 kan istilahnya. Sekarang itu kadang-kadang 19.800, kadang-kadang 19.900, anggaplah kali 20.000 gitu ya, karena kan lebih gampang gitu. Nah kalau 33.000 kali 20.000 itu sekitar 600 juta sekian lah, istilahnya di atas setengah M ya. Itu pendapatan 1 tahun dari menyewakan beberapa tempat yang ada di lahan ini. Tetapi karena COVID kita harus bolak-balik, lebih baik kita jual saja. Dan ya alhamdulillah kita memilih orang yang peduli alam. Jadi calon pembelinya kita sudah tanda tangan part pertama, jadi mungkin 1 kali tanda tangan lagi udah deal gitu ya. Dan ya tapi jual pada orang yang tepat gitu ya. Jadi tempat ini akan tetap asri, karena memang yang mau beli itu nyari tempat yang seperti ini gitu. Jadi udah asri, pepohonannya itu banyak, terus ada bisnisnya, terus ada beberapa tempat untuk disewakan gitu. Mungkin kedepannya kata yang mau beli, mereka akan buka cafe vegan ya, khusus vegan gitu. Di sini kan belum ada cafe vegan, ada sih tapi nggak banyak gitu. Jadi potensinya bagus untuk itu. Nah dulu aku juga sebenarnya mau buka butik di halaman depan yang kayak rumah itu kan disewakan. Dulunya itu aku mau buka butik batik di situ, tetapi setelah aku cek work papernya ya, dokumen-dokumennya itu ribet banget. Jadi aku males ribet, mending nggak usah gitu. Terus selain ribet dokumennya, di sini cuacanya itu hanya 4 bulan cuaca yang bagus dalam 12 bulan. Jadi selama 8 bulannya hujan, angin, dingin, pokoknya nggak enak gitu. Jadi untuk berbisnis di sini itu kayak dikejar waktu gitu loh. Jadi aku pikir udahlah nggak usah bisnis di sini. Istilahnya kalau aku mau kemana-kemana, kalau aku mau merajut nggak usah nungguin bisnis yang dalam keadaan dingin terus hujan terus apa gitu, nggak bagus lah istilahnya. Akhirnya ya aku nggak jadi buka butik di sini, dan aku memilih jadi istri rumahan kayak gitu. Oke, pertanyaan ketiga dari orang yang sama. Jadi aku pilih pertanyaan dari orang yang sama dulu. Kadang-kadang beberapa orang melempar pertanyaan itu dalam beberapa komen gitu ya. Atas cadangan siapa nak pindah ke Indonesia? Ini Has-As ya, masih sama orangnya. Oke, jadi ini aku tadi sudah jawab di awal bahwa
Oh ya, cadangan itu ya kalau dalam bahasa Indonesianya atas cadangan siapa nak pindah ke Indonesia, itu kalau bahasa Indonesianya ide siapa yang ingin pindah ke Indonesia kayak gitu ya, ide suami aku gitu. Oke, pertanyaan ketiga sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut pertanyaan keempat ya. 1, 2, 3, 4. Oke, keempat. Sekarang pertanyaan keempat dari Amoze Moza. Mau usaha apa Mbak kalau udah balik ke Indonesia? Oke, pertanyaan yang bagus. Dan ini aku belum pernah ngomongin di sini istilahnya dengan detail gitu. Jadi kalau rencana kita tetap ingin hidup minimalis seperti yang kita jalani di sini. Jadi tempat kita di sini dan tempat kita di Indonesia tidak akan banyak perbedaan ya. Tempat ini indah karena kami merawatnya dengan baik. Tempat ini penuh pohon, penuh bunga, ada buah, itu karena kita bertanam ya. Jadi bukan kita beli kemudian memang udah bagus seperti ini, tidak gitu ya. Itu semua karena usaha kita, karena kita cinta dengan alam semesta. So, rencana kita nanti di Indonesia kita akan beli lahan yang juga luas ya, yang cukup luas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, yang cukup aja untuk berdua kita bisa manage gitu ya. Lalu kita akan buat rumah dulu. Nah, rumahnya itu juga sama lah, kecil kayak gini. Kemudian akan menata tanaman dulu. Setelah itu udah jalan, rumah udah bisa ditempatin, baru aku akan buka kafe ya. Nah, anyway, untuk kafenya ini ya kita kan bismillah dan nawaitu ya. Nawaitu itu niat kita gitu. Nanti namanya juga manusia, kita itu memang harus punya rencana. Nah, kedepannya nanti rencana itu terjadi ataupun enggak kan wallahu a'lam. Yang penting kita berniat dan bismillah berusaha. Jadi aku mau buka kafe, nanti kafeku namanya IVX T&Co, ada Instagramnya, aku sudah bikin ya teman-teman. Kalau kalian mau follow dulu silahkan gitu. Jadi nanti akan ada kafe. Oke, aku sudah buat denahnya di sini. Ini fotonya di sini. Jadi denahnya kira-kira itu gambaran tempat tinggal kita nanti. Jadi ada rumah, ada parkiran untuk pengunjung kafe, kemudian ada kafenya, kemudian ada kebun ya, area meja di luar kafe. Kemudian ada kebun sayur, kebun bunga, kebun buah, segala buah nanti apa yang bisa kita tanam gitu ya. Sesuai dengan tempatnya lah ya. Kalau tempatnya cuacanya bagus kayak di Teteh Batu, kita juga bisa tanam apel di sana. Jadi selain kafe juga kita akan buka homestay atau penginapan, tetapi penginapan yang bernuansa asri gitu. Oke, jadi itu adalah rencana usaha yang akan kita buat di Indonesia ya teman-teman. Oke, sekarang yang kelima. Oke, ini pertanyaannya dari Fatimah ZO6. Enakan di luar negeri atau di negeri sendiri? Kelebihan tinggal di luar negeri apa, Mbak? Oke, jadi kalau aku pribadi ngejawabnya adalah enakan tinggal di negeri sendiri. Karena kulit aku sawo matang. Kulit aku tidak didesain untuk 4 musim, sehingga ketika 4 musim aku tidak nyaman di sini. Pertama, dingin. Ya walau di dalam rumah aku nggak pernah dingin ya, karena kita ada perapian. Tetapi cuaca di luar itu dingin, aku suka beraktivitas di luar rumah. Baik itu duduk di depan kebun merajut, atau beryoga, atau jalan kayak kemana, sepedaan kayak. Ketika cuaca sudah dingin di bawah 10 derajat, aku nggak bisa keluar, istilahnya tidak enjoy gitulah. Kalau kalian di Indonesia yang suka bilang enak dong dingin daripada di Indonesia, kalian kalau pernah masuk ke dalam ruangan ber-AC 18 derajat, kalian tinggal di situ deh 4 jam. Aku yakin
Semuanya dari kalian, aduh adem, pasti bilang gitu. Nah, bayangkan cuaca di sini di bawah 10 derajat itu kalau autumn atau musim gugur. Kalau musim dingin malah di bawah 0 derajat hingga minus derajat. Di sini sampai minus 6 ya. Nggak parah kayak di Belanda atau di Jerman, tetapi bagi kulit sawo mateng seperti aku cukup membuat aku bete gitu. Yang kedua adalah ya, nggak enaknya di sini itu kalau udah musim gugur itu mataharinya udah mulai pelit. Kalau di Indonesia itu matahari kan terang terus, walaupun hujan deras gitu, minimal di Indonesia itu nggak di bawah 10 derajat cuacanya, mandi hujan malah asyik gitu. Kalau di sini nggak asyik gitu. Dan kelebihan tinggal di luar negeri itu ya memang di sini lingkungannya itu lebih tidak banyak menteri urusan orang lain atau orang yang suka gosip gitu. Di sini nggak ada ya, jauh dari itu gitu. Kemudian kedua adalah soal kesehatan. Umpamanya kita sakit, kita itu tinggal bikin appointment untuk datang ke rumah sakit kayak gitu-gitu tanpa bayar sepeser pun. Mau sakit apa, mau operasi apapun itu gratis gitu. Itu enaknya gitu loh. Kalau aku sih nggak pernah sakit nggak pernah. Cuma selama 7 tahun aku di sini, aku cuman 1 kali ke rumah sakit. Waktu itu aku sakit perut karena kena flu perut. Kalau orang sini bilangnya stomach flu gitu. Jadi perutnya tuh sakit. Udah cuman itu doang. Masalahnya itu dulu aku emah ya, yang alhamdulillah sekarang udah nggak pernah sakit lagi gitu. Itu aja sih teman-teman kelebihannya, tapi banyak sekali kekurangannya. Di sini itu nggak ada abang-abang bakso, abang-abang ketoprak, tahu tempe tinggal beli di warung. Itu di sini tuh pokoknya makanan favorit lidah udik seperti aku tuh di sini nggak ada gitu. Jadi nggak enak, lebih enak di Indonesia. Oke Mbak Fatimah, terima kasih pertanyaannya. Kita akan lanjut dengan pertanyaan ke-6 ya. Ngainun Zariah F, kenapa Mbak rindu ya kampung halaman Jember tercinta? Oke, kalau soal rindu kampung halaman aku nggak pernah rindu, karena alhamdulillah setiap tahun kita itu pulang ke Indonesia gitu. Jadi nggak pernah rindu ya. Terus kalau rindu sama saudara atau orang tua, hari gini bisa video call ya, jadi nggak seberapa itu. Aku tuh kalau ditanya yang paling dikangenin di Indonesia itu apa ya? Tempe. Dah, itu aja. Oke, next masih yang dari Instagram. Oke, ini pertanyaan dari Has lagi. Sudah berapa lama Ima tinggal di Inggris? Oke. Jadi tadi aku sudah jawab juga yang ini ya, udah 7 tahun. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari North Elizabeth. Maaf ya kalau salah ngomongnya. Maksudnya kalau salah baca nama ya. Oke, di sini pertanyaan adalah share tentang persyaratannya WNA untuk menetap di Indonesia. Ribetkah dokumen-dokumen yang harus disiapkan? Oke. Kemudian pertanyaan yang serupa dilemparkan oleh George. Oke, aku tahu ini teman blogerku ini. Ngurus kitasnya langsung di kedutaan sana apa ketika sudah di Indonesia? Ini 2 pertanyaan yang menurut aku satu ini ya, mirip lah gitu. Oke, share tentang persyaratannya untuk menetap di Indonesia. Oke, karena ini COVID ya teman-teman. Jadi karena aku dan suami aku itu menikah secara hukum negaranya itu di sini, jadi untuk ngurus kitas atau
visa untuk suami aku untuk menetap di Indonesia itu kan seharusnya spouse visa, sponsor istri. Tetapi berhubung aku belum ganti status KTP, aku masih single, belum kawin ya, jadi aku belum bisa bikinkan suami aku kitas. Nah, kalau kalian nikahnya di Indonesia tetapi kalian tinggal di luar Indonesia, masih bisa mengajukan permohonan untuk buat kitas bagi suami atau istri kalian yang di sini ya, dengan sponsor istri gitu. Itu bisa ya, bisa dari sini ya, nggak harus dari Indonesia. Kalau aku harus dari Indonesia karena aku harus ganti status KTP ku dulu. Nah, setelah ganti KTP ku udah statusnya nikah, nanti aku punya kakak sendiri kan, bikin kakak, kemudian aku harus daftarkan surat nikahku yang di sini di domisili KTP ku. Nah, setelah itu baru dah bisa buat kitas nanti gitu. Nah, tetapi walaupun surat nikahku belum didaftarkan di domisili KTP ku, tetapi setelah menikah di sini aku sudah melegalisir surat nikahku di KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Tetapi surat nikah yang dilegalisir itu tidak bisa untuk buat kitas ya, harus didaftarin dulu itu di KTP domisilinya itu di mana. Namanya aku kan di Jember, harus ke Jember dulu ngurusin ke Dispenduk, ganti status KTP dulu sama buat kakak, baru dah bisa bikin kitas untuk suami. Jadi untuk sementara suami aku buat visa bisnis ya. Di sini ada tertera di sini. Aku pakai agent karena aku dan suami aku males isi ini forum itu, dokumen ini dokumen itu di websitenya imigrasi. Kita males ribet, mending kita bayar, dan nggak mahal-mahal banget ya. Kita total bayar 4.400.000. Dalam 1 minggu visanya sudah keluar. Nah, visa bisnis ini teman-teman dikasih jeda 3 bulan sebelum kita pakai. Jadi selama 3 bulan kita mau ini mau itu bisa beberes apalah yang ingin dibereskan sebelum ke Indonesia. Jadi kayak jual beli tanah di sini dan juga dokumen anjingku dan lain sebagainya. Jadi ketika kita nanti sudah masuk ke Indonesia, kita dapat stempel, suami aku ya, dapat visanya itu bisa stay di Indonesia selama 60 hari. Tetapi setelah 60 hari itu selesai, istilahnya ya nggak selesai ya, istilahnya minimal 2 minggu sebelum selesai, bisa diperpanjang. Jadi visa bisnis ini bisa diperpanjang hingga total stay di Indonesia bisa sampai 6 bulan. Nah, rencana aku nanti teman-teman setelah di Indonesia, ya aku akan urus surat nikahku untuk aku register atau daftarin di Dispenduk sesuai domisili KTP ku. Kemudian nanti aku akan buat visa untuk suami aku supaya bisa menetap di Indonesia lebih lama. Jadi kalau kitas itu kita katanya pertama dapat 1 tahun, tapi kalau nikahnya itu sudah lebih dari 5 tahun, untuk selanjutnya bisa apply yang 5 tahun. Setelah dapat kitas yang 5 tahun bisa di convert jadi permanen resident kayak gitu. Jadi ya itu rencana kita nanti ya. Oke, nah teman-teman, ternyata sudah 20 menit lebih. Aku takutnya kalian bosen ngedengerin aku ngomong-ngomong doang. Jadi aku akan bagi jadi 2 part. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang aku lihat di Instagram ya. Next aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang dari postingan YouTube. Oke, baiklah teman-teman, sambung dengan video kedua. Salam ceria, dadah.